Bapak Ibu, nggak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada yang merasa Islami, merasa sudah paling benar dewe, lalu dengan arogan dan marah-marahnya bersifat melakukan persekusi terhadap umat beribadah, umat lain sedang beribadah, itu di luar ajaran Islam. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senaen dari kota Manado. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, saya akan menampilkan salah seorang tokoh agama Islam yang benar-benar dia adalah seorang Islam yang sejati, yang benar-benar mengajarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan marilah kita ikuti bersama-sama videonya berikut ini. Kita ini bicara wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apa saja itu? 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, sistem kenegaraan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda, kita memang beragam suku, agama dan budaya, bahasa, ras dan lain sebagainya, namun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau masuk ke Bhinneka Tunggal Ika. Ada kejadian persekusi terhadap umat Kristiani Gereja Kristen Kemah Daud di Raja Basa Jaya, yang mempersekusi ketua RT-nya dengan alasan GKKD Kemah Daud itu belum ada izin. Dan yang sedang viral nasional sekarang, Bupati Purwakarta menyegel sebuah gedung yang digunakan untuk beribadah umat Kristen GKPS kalau tidak salah, dengan alasan tidak ada izin, dengan alasan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama atau SKB 2 Menteri. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBM? Yang ngasih izin itu adalah Bupati Wali Kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah, ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan, Pak. Ada pejabat publik, bupati, wali kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah masyarakat agama minoritas di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara. Ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan? Warga di sana mayoritas beragama Kristen, Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng. Kalau kita rembuk pekon namanya, duduk bareng, rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju.
yang tadinya masjid lalu yang tadinya musola lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu ya ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Mungkin ini dia sedang bertaruh dengan elektabilitas. Seandainya dia nggak nyumput gitu, ada nggak sih pejabat kalau urusan ini nyumput? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini mau kita upload di YouTube ini soalnya biar denger tuh pejabat tuh. Dia malah melipir, dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman, dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya, bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalahnya Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak membuat menjat satu agama ya. Misalnya ada pejabat beragama Protestan, tidak suka masjid berdiri umpama. Ada pejabat beragama Muslim, tidak suka gereja berdiri umpama. Berarti dia terpapar paham radikal, ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Ada yang Natalan di rumah kan gitu, ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah. Kan sederhana memandang persoalan tuh simpel banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarin? Nggak berani dibacok dengan macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah? Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin. Itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruku, dimarahin, digerebek karena fungsi ruku bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruku buat ibadah. Ngapa pakai ruku? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Nih kantor kecamatan pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Makanya Bapak Ibu, saya juga heran, ternyata PBM, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, peraturannya sudah bagus, tapi dijadikan alat untuk menghambat. Orang bikin aturan tuh buat menghambat Pak. Bahkan mohon maaf, ada orang bikin aturan tuh buat duit, atas nama regulasi, atas nama aturan. Ya Anda ini kurang syarat, biar syaratnya lengkap, mau nggak ngasih duit sekian? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, banyak. Tanda tangan ketua RT misalnya angpau, bawa ke lurah angpau, bawa ke camat angpau, bawa pejabat daerah angpau semua. Walaupun masih mending Pak, yang demen-demen angpau itu masih mending gitu ya, masih enak bisa diduitkan. Tapi ini kenyataan loh Bapak Ibu, yang sedemikian rupa. Yang paling bahaya itu ketika orang menjadi sangat ideologis. Oke. Coba kita lihat di PBM itu, syarat mendirikan rumah ibadah itu harus ada data yang disahkan oleh pejabat setempat, jemaat minimal 90 orang.
Kan simple itu. Jamaat itu sudah banyak yang lebih dari 100 orang. Cuman mereka ngakalin bagaimana untuk menghambat. Jamaat 90 orang itu harus ada di tempat itu, di RT tersebut. Yang gak bisa Pak, satu RT 90 orang mana bisa kayak gitu. Kalau cari orang Islam memang gampang. Ini sengaja dibuat begitu. Padahal 90 orang itu nggak harus dari kelurahan itu, enggak. Dari mana saja yang dia memang terdaftar di gereja tersebut. Ini kan peraturan itu fleksibel mestinya kan. Udah bagus peraturannya, tapi dibuat rumit oleh orang-orang yang berkepentingan. Yang kedua, syarat izin dari warga sekitar 60. Bagaimana warga sekitar mau mengizinkan? Uang diprovokasi kok. Mohon maaf, ada oknum loh Pak, yang mereka memprovokasi warga. Udah jangan tanda tangan, jangan tanda tangan. Mereka digaji negara loh. Mereka digaji negara. Ini ada apa ini? Jadi menurut saya sederhana, saya ingin membahasakan begini. PBM hanya jadi alat oleh orang-orang yang ingin menghambat. Para PBM itu sangat fleksibel sekali. Dan saya turun ke masyarakat, ternyata masyarakat nggak masalah Ustadz. Rumah kami dekat gereja, tanda tangan. Ada yang berkasnya sudah lengkap Bapak Ibu. 2016 berkasnya sudah lengkap, warga sudah tanda tangan semua. Begitu di store ke pemerintah daerah, begitu ditanyakan lagi apa, hilang berkasnya. Saya malu sebagai orang muslim Pak, punya pejabat daerah yang sengaja menghilangkan berkas yang sudah lengkap untuk izin pendirian gereja. Berarti memang ada oknum pejabat daerah Bapak Ibu yang terpapar kelompok radikal. Saya berharap kelompok pejabat-pejabat begini mestinya dibersihkan saja. Setuju gak kira-kira? Ya dia makan gaji negara kok kayak gitu modelnya. Baik, sekarang saya masuk dulu ke doktrin keagamaan. Mungkinkah orang-orang tersebut terpapar paham ekstrim kanan? Sangat mungkin. Karena kelompok ekstrim kanan Bapak Ibu sangat membenci kelompok beragama lain yang beda dengan dia. Nah kebencian ini kan hawa nafsu sebetulnya. Coba kalau kita mencontoh Nabi. Nabi itu bukan cuman Rasulullah, bukan cuman penerima wahyu, tapi beliau juga menjadi kepala negara di Madinah. Umat Kristen Bani Najran mendatangi Nabi di Madinah, lalu minta izin sama Nabi melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Nabi kasih izin. Sahabat-sahabat yang agak radikal barangkali sempat ingin melarang. Kata Nabi, da'uhum, biarkan mereka beribadah di Masjid Nabawi. Coba Pak, ini yang merasa paling muslim nih, yang sudah merasa jadi panitia surga, ayo dengerin dulu. Yang sudah merasa paling Islam dewe, gitu, dengerin dulu. Nabi loh, kekasih Allah, orang paling mulia, beliau memperkenankan Masjid Nabawi sebagai tempat kebaktian umat Kristen Bani Najran. 60 orang yang datang bersama pendetanya, keuskupan dan lain sebagainya. Itu Nabi loh. Siapa yang mau ngebantah riwayat ini? Loh kok ada sekarang orang yang ngaku muslim lalu menebar kebencian terhadap umat beragama lain? Bahkan mohon maaf, ada penceramah terkenal yang mengatakan begini, pejabat daerah yang ngasih izin terhadap rumah ibadah agama lain akan disiksa di akhirat nanti. Ada loh Pak, penceramah ini laku lagi, terkenal lagi. Kok bisa ya ada orang yang mengatasnamakan agama tapi membangun kebencian terhadap umat beragama lain? Ada lagi tuh mu'alaf, tadinya Kristen masuk Islam. Oke, dia mu'alaf itu pilihan iman Bapak Ibu, betul nggak kira-kira? Tapi begitu dia menjadi muslim, nyaci maki agama yang dia tinggalkan. Walaupun sudah agak berkurang ya, karena masuk penjara kemarin soalnya. Nyaci maki. Dan itu sayangnya oleh sebagian umat muslim yang awam, saya pikir ini awam karena dia nggak ngerti, itu malah dielu-elukan, dibangga-banggakan. Padahal di Quran jelas loh kalimatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kata Allah kalian menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Coba yang suka menghina Tuhan agama lain, yang suka menghina agama lain, dia dapat dalil dari mana? Di Quran malah dilarang. Saya malah setuju sama Presiden Gus Dur, makanya beliau itu wali Pak. Kata Gus Dur, saya emang gak takut di samping rumah saya gereja, kata Gus Dur. Yang saya takut kalau samping rumah saya diskotik.
Betul nggak kira-kira? Saya juga heran di negeri yang mayoritas muslim ini Bapak Ibu, dengan jumlah muslim terbesar sedunia internasional, lebih gampang bikin pijat plus daripada bikin gereja. Betul nggak kira-kira? Perasaan pijat plus di mana-mana ada aja. Karaoke plus diskotik. Jangan-jangan sudah ada yang pengalaman ini kayaknya ya. Gampang banget Bapak Ibu. Tapi kalau bikin gereja kok riwah banget. Coba kalau rumah kita di samping kita ada gereja, lu apa masalahnya? Semua orang yang datang ke gereja itu orang ibadah, betul nggak kira-kira? Bukan orang yang mau berbuat kriminal loh, orang mau beribadah. Tapi kalau di samping rumah kita ada pijat plus, saya takut Pak, saya yang hilaf nanti. Pulang ceramah, lepas jubah, lepas peci, lepas sorban, lepas sarung, ganti celana jeans, baju kemeja, kacamata hitam, topi, nyamar kita. Nggak ketahuan ustadznya. Kita pakai logika sederhana. Saya ingin yakinkan di awal Bapak Ibu, nggak ada satupun ajaran Islam yang membolehkan kita melarang umat beragama lain mendirikan rumah ibadah. Jadi kalau ada yang merasa Islami, merasa sudah paling benar dewe, lalu dengan arogan dan marah-marahnya bersifat melakukan persekusi terhadap umat lain sedang beribadah, itu di luar ajaran Islam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kemarin, sepakat? Tepuk tangan dulu. Sekarang begini Bapak Ibu, begitu ada oknum ketua RT ditangkap Polda Lampung, kan jelas faktanya itu mempersekusi. Ibadah sedang berlangsung, videonya kan jelas soalnya. Kecuali kalau nggak ada video, mungkin bisa ngeles orang Pak. Jelas ibadah sedang berlangsung, dihentikan. Jangankan di masjid, gereja, vihara, pura, di petekong dan lain sebagainya, sedang di rumah saja kita ibadah dihentikan, itu pidana. Pidananya itu triple itu kemarin. Satu, pidana penodaan agama. Kedua, melakukan kekerasan dan dengan ancaman kekerasan untuk menghentikan orang yang sedang beribadah. Tiga, memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin, kan lompat pagar dia, ngedobrak kan. Tiga pidananya. Ya Polda Lampung Bapak Ibu harus betul-betul meyakinkan ke dunia internasional kita benar-benar NKRI yang menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Maka langkah tepat Polda Lampung, tangkap yang bersangkutan, tangkap dan kemudian penjarakan. Tepuk tangan lagi biar polisinya pede menegakkan hukum itu. Tiba-tiba di demo, coba lihat yang demo siapa? Bendera hitam putih semua kan? Kelompok-kelompok ekstrim dari kelompok yang terlarang yang demo-demo itu, mereka kibarkan bendera hitam. Kan udah jelas kata Imam Ali karramallahu wajhah. Ini kalau lihat bendera hitam lagi orang demo pakai bendera hitam, nih ingat hadis ini. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Muncul pertanyaan, yang asli ada nggak Ustaz? Ada. Nanti ketika Imam Mahdi melawan Dajjal, kapan Dajjal muncul? Kalau sudah kemarau 3 tahun berturut-turut, daun hijau habis semua. Daun masih banyak yang hijau? Masih. Hujan masih tangeh berarti kan? Di Dajjal dilawan oleh Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi hanya bisa mengalahkan pasukan Dajjal. Yang bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa. Maka Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Sedemikian rupa. Oke Bapak Ibu, sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, maka yang pakai bendera hitam itu kelompok bendera hitam palsu semua. Kalau kelompok itu sudah muncul pakai bendera, jangan ikut-ikutan. Kelompok itu qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras bagaikan baju.